merubah dunia secara luar biasa. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan, tanpa kita mengandalkan Tuhan, maka kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yeremia pasal yang ke-29. Tapi saya akan baca hanya di dalam ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harap. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, maka kalau kita perhatikan, maka sangat bertolak belakang dengan apa yang kita hadapi hari ini. Sebab apa yang kita hadapi, tidak hanya kita di tempat ini yang menghadapinya, tetapi seluruh dunia menghadapi. Dan dunia sedang berada dalam ketakutan saat ini, Bapak Ibu. Nah, itulah sebabnya tema kita hari ini, kapan COVID-19 ini berakhir. Semua punya harapan-harapan yang sama supaya cepat berakhir. Semua orang di bawah kolong langit ini merindukan supaya corona ini bisa berakhir. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata kita sedang berada di tengah-tengah rancangan Tuhan yang luar biasa. Itulah sebabnya hari ini kita mau melihat kapan sebenarnya COVID-19 ini berakhir. Adakah dalam waktu yang dekat, atau mungkin masih lama? Sebab Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, COVID-19 ini telah mengubah segala sesuatunya, membawa dampak yang luar biasa kepada dunia ini. Dan saya percaya bahwa hal ini tidak pernah disangka-sangka oleh manusia. Ya, saya percaya bahwa mungkin bencana ini atau wabah corona ini adalah salah satu dari bencana terbesar dunia. Sebab dampak dari COVID-19 ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu membawa dampak dalam semua bidang kehidupan kita. Di antaranya kesehatan, pola hidup, ekonomi, agama, hubungan, dan yang paling memperhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata COVID-19 juga berdampak. Kenapa saya katakan berdampak pada hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Sebab kalau Bapak Ibu memperhatikan di YouTube hari-hari ini khotbah-khotbah dari para hamba-hamba Tuhan, khotbah yang kita dengarkan bukan lagi khotbah yang memberkati. Sebab apa? Sebab melalui khotbah-khotbah di YouTube hari ini kita bisa melihat hamba-hamba Tuhan, para pendeta saling menyerang antara satu dengan yang lain. Yang dimana saya percaya semua mengharapkan supaya hamba-hamba Tuhan memberikan kesejukan, hamba-hamba Tuhan berdoa, hamba-hamba Tuhan dapat melakukan sesuatu yang bisa membawa dampak khususnya kepada manusia-manusia yang sedang tertekan hari-hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi corona ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menimbulkan opini di tengah-tengah masyarakat. Ada yang berkata bahwa COVID-19 ini adalah hukumannya Tuhan.
Dan COVID-19 ini juga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan telah menimbulkan, menghasilkan polemik yang saya bilang tadi di antara sesama pendeta. Satu pendeta berdoa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia berkata, dalam nama Yesus kami tengking penyakit corona. Yang satu jawab, apa jawabnya yang satu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Ternyata jawab doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apakah setiap doa itu harus dijawab oleh Tuhan? Kalau setiap doa dijawab oleh Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka tidak akan pernah ada yang namanya murid mati secara tragis. Bapak Ibu tahu semua murid-murid Tuhan Yesus itu matinya bukan baik-baik. Ada yang disalib, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ada yang digoreng. Ada yang ditarik dengan kuda. Dan pertanyaannya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah mereka itu tidak berdoa? Kira-kira murid Tuhan Yesus itu tidak berdoa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, COVID-19 ini juga ternyata menghasilkan yaitu ramalan-ramalan dari para normal, dari para pendeta-pendeta, daripada cerdik pandai Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Semuanya berlumba-lumba meramalkan kapan COVID-19 ini akan berakhir Bapak Ibu. Jadi kapan Bapak Ibu? Bapak Ibu yang hadir hari ini, Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita dengarkan dengan sesama firman Tuhan ini, karena hari ini kita akan mendengarkan jawabannya kapan COVID-19 ini akan berakhir. Jadi yang di rumah jangan beranjak dari tempat duduk, dengarkan sampai selesai. Yang ada di gereja perhatikan dengan baik-baik. Kapan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus COVID-19 ini berakhir? Ini pertanyaan global. Ini harapan-harapan semua orang. Ini keinginan semua orang. Ini doa setiap orang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak memungkiri Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kemungkinan bahwa ada orang yang sudah kecewa dengan Tuhan. Tapi harapan saya, Bapak Ibu yang hadir hari ini, Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita menjadi orang-orang yang tidak kecewa terhadap Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang tidak kecewa terhadap apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita atau dalam dunia ini. Sebab apa yang berlaku hari ini tidak terlepas dari rancangan-rancangannya Tuhan. Percayakah Bapak Ibu itu? Amin. Kalau kita tahu bahwa segala sesuatu dalam dunia ini, semua yang terjadi dalam dunia ini tidak pernah terlepas dari rencananya Tuhan, maka hari ini kita harus mulai bisa bersikap melihat bahwa ternyata Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan melihat Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata dalam ayat ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan disampaikan kepada umat-umat Israel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang-orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkat ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang-tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan
dan Gemaya bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekiah Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja di Babel, yang bunyinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Saya stop di situ. Waktu firman Tuhan ini sampai kepada orang Israel, Bapak Ibu, orang Israel sedang berada dalam pembuangan. Senang nggak Bapak Ibu kalau kita dibuang? Orang Israel sedang dalam pembuangan, dan saya percaya mereka merindukan tanah air mereka. Mereka rindu untuk kembali ke tempat di mana Tuhan membuang mereka. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dalam ayat yang keempat ini, firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem. Dirikanlah rumah-rumah untuk kamu diami, buatlah kebun-kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, istri bagi anak laki-laki, dan carikanlah suami bagi anak perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menyikapi situasi yang kita hadapi hari ini? Bagaimana orang Israel yang ada di buangan harus menyikapi apa yang terjadi pada waktu itu, di mana mereka sedang berada dalam pembuangan? Mereka punya kerinduan untuk kembali. Mereka punya doa pastinya supaya bisa kembali bersama-sama dengan keluarga yang ada di kampung yang mereka tinggalkan. Dan situasinya kurang lebih sama dengan yang kita alami hari ini, Bapak. Saya kemarin ngomong-ngomong seperti ini. Hari ini kalau ada keluarga kita tinggal di Jakarta umpamanya, lalu kita berada di sini, kira-kira kalau mereka dipanggil Tuhan di sana, kita bisa buat apa, Bapak Ibu? Lalu saya teringat anak-anak saya yang ada di Semarang. Apa yang akan terjadi seandainya ada sesuatu yang terjadi, baik terhadap kami sebagai orang tuanya, kita sebagai orang tuanya, atau mereka yang... Sebab hari ini kita tidak bisa ke Semarang atau ke tempat-tempat lain. Hari ini pesawat di stop, hari ini kapal laut di stop, hari ini kendaraan darat di stop, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi apa yang kita harus lakukan untuk berkomunikasi dengan keluarga kita yang kita cintai? Ada kerinduan. Saya pikir begini waktu itu, Bapak Ibu, kemarin. Ya coba anak saya panggil pulang saja yang 2. Ini pikiran sebagai manusia, Bapak Ibu. Tapi kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Rencananya Tuhan itu ujung-ujungnya keindahan bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi bagaimana kita harus menghadapi situasi ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Firman Tuhan berkata di sini, beginilah firman Tuhan semesta alam. Dengarkan firman Tuhan. Tuhan mau berbicara. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Jadi saya sudah bilang tadi bahwa corona ini membawa dampak kepada situasi kondisi dunia ini. Ada yang meramalkan tanggal sekian, bulan sekian corona akan berakhir. Ada yang meramalkan akan panjang. Presiden kita bahkan berkata mungkin di akhir 2020, Bapak Ibu. Sedangkan kita tahu bersama-sama bahwa ini baru kurang lebih 3 bulan saja, itu pun sudah punya dampak yang besar dalam kehidupan, baik itu sosial, agama dan lain sebagainya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kalau sampai 2020? Banyak kabar-kabar yang bukan memberikan kita kekuatan, yang bukan memberikan kita semangat, malah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan membuat kita semakin berpikir yang tidak-tidak dalam hidup ini.
Tetapi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bilang, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkat ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Beginilah firman Tuhan kepada engkau orang-orang percaya. Beginilah firman Tuhan kepada kita umat-umat Tuhan. Firman Tuhan berkata, dengarkanlah firman Tuhan hari ini. Tidak usah dengarkan kabar-kabar angin Bapak Ibu. Itulah sebabnya saya katakan, orang di seluruh dunia saat ini menangis berdoa, bahkan ada yang berbaring di jalanan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kita lakukan, kita hanya bisa memohon kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tetapi segala sesuatunya ditentukan oleh Tuhan. Jadi yang Tuhan mau di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita harus mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Bagaimana caranya kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita? Dengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa. Saya khawatirnya di tengah-tengah kondisi seperti ini, umat-umat Tuhan yang ada di rumah malah tidak menggunakan kesempatan ini untuk dekat dengan Tuhan, tidak menggunakan kesempatan ini untuk mengajak keluarganya mempermuliakan Tuhan, tapi malah mempergunakannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tetapi melalui firman Tuhan ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan dengarkan firman Tuhan. Kalau kita mau tahu sampai kapan wabah ini Tuhan melanda dunia, kita tidak akan mengerti, kita tidak akan paham. Tapi kalau kita dengarkan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kesanggupan sampai kapanpun wabah corona ini berjalan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang pertama-tama, apa yang kita harus lakukan? Dengarkan firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan keadaan ini merubah kita, semakin menjauhkan kita daripada Tuhan. Tapi kondisi ini harusnya semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan Bapak, selama ini ada ibadah anak sekolah minggu, ada ibadah kaum muda, ada ibadah kaum wanita, ada ibadah kaum pria, dan sekarang di stop total Bapak. Jadi kehadiran corona ini berubah segala sesuatunya Bapak Ibu. Saya dengarkan ada WA kemarin saya baca Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bunyinya seperti ini kurang lebih. Kalau dulu orang sering ke gereja dikatakan orang saleh. Tapi sekarang kalau kita ke gereja, kalau kita ke masjid, kalau kita ke tempat-tempat ibadah, bukan lagi orang saleh, tapi kita menjadi orang salah. Kenapa? Karena kita dipersalahkan melanggar aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Berubah total Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan itu juga merubah cara ibadah kita selama ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama-tama di sini kita harus lakukan dalam menghadapi kondisi seperti ini, kita harus mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selain mendengarkan firman Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita juga harus melakukan perintahnya Tuhan. Dalam ayat pembacaan kita ini dikatakan, dirikanlah rumah untuk kamu, yakni buatlah kebun anggur untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, dan seterusnya dan seterusnya. Di tengah-tengah kondisi yang sangat menekan, di tengah-tengah kondisi yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya Tuhan memberikan jawaban kepada Israel, supaya Israel bisa kembali ke tanah mereka, supaya Israel bisa kembali ke tanah kediaman mereka, untuk mengerjakan tanah-tanah mereka, untuk mengelola usaha-usaha mereka. Tetapi Tuhan ini jawabannya tidak sesuai
dengan apa yang menjadi harapan-harapan orang Israel. Malah Tuhan menyuruh mereka dirikanlah rumah biami pada kebun. Yang artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah kondisi seperti ini, lakukan segala kegiatanmu dengan normal. Jangan punya pikiran-pikiran yang negatif terhadap Tuhan, tapi milikilah pikiran-pikiran yang baik bahwa Tuhan itu tetap baik. Baik dahulu, sekarang ini, maupun sampai selama-lamanya. Kebaikan Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Cinta Tuhan terhadap kita itu tidak pernah berubah. Tapi Tuhan sedang merencanakan masa depan yang baik dalam kehidupan kita. Sebab itu belajar mendengarkan firman Tuhan, belajar melakukan firman Tuhan. Kenapa Tuhan bilang, ya, dirikanlah rumah dan seterusnya dan seterusnya? Sebab kalau di dalam ayat 10 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini, Bapak Ibu. Jadi untuk kembali pulih, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu ada di dalam wewenangnya Tuhan. Manusia bisa berusaha dengan memikirkan bagaimana cara supaya COVID-19 ini bisa dibasmi. Tetapi firman Tuhan dengan jelas menjelaskan di sini, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap. Jadi segala sesuatunya itu di bawah kendalinya Tuhan. Kita berpikir, wah, mudah-mudahan 1 bulan, mudah-mudahan 2 bulan supaya ekonomi kita tidak ambruk. Tapi rencana kita berbalik, berbeda dengan rencananya Tuhan. Diperkirakan lewat wabah corona ini ada jutaan orang yang akan kelaparan setelah selesai wabah ini, Bapak. Diperkirakan juga setelah wabah ini berakhir akan banyak orang-orang yang miskin, orang-orang kaya yang menjadi miskin. Jadi ada hal-hal, ada kejadian-kejadian yang akan terjadi di hadapan kita yang selama ini kita tidak pernah pikirkan. Dan itu akan terjadi karena itu kehendaknya Tuhan bagi kita, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang Tuhan tuntut dari kita supaya kita lakukan di tengah-tengah kondisi seperti ini? Tuhan tidak menuntut kita mendengarkan berita-berita yang ada di sana sini yang mengatakan besok lusa tanggal sekian, bulan sekian, paranormal sedang meramalkan itu. Ada seorang paranormal tadi saya baca, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia meramalkan seperti ini. Di Semarang itu nanti setelah wabah corona ini akan banyak orang yang miskin. Ya, tidak diramal juga, kita tahu juga Bapak Ibu bahwa akan terjadi seperti ini. Bayangkan Bapak Ibu, hari ini ada jutaan orang yang sedang kehilangan pekerjaan. Hari ini ada jutaan orang yang sedang menghadapi depresi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sebab itu anak-anak Tuhan harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus hadir menjadi solusi, yaitu mengusahakan damai sejahtera di kota di mana Tuhan tempatkan kita. Bagaimana caranya membuat damai sejahtera, menghadirkan damai sejahtera? Firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu, Bapak Ibu. Jadi di tengah-tengah kondisi yang kita hadapi seperti hari ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan bukan sedang membiarkan kita, Tuhan bukan sedang membuang kita, tapi Tuhan mau menjadikan kita berkat di tengah-tengah kondisi yang kita hadapi hari ini. Bagaimana kita memberkati? Mungkin kita tidak punya masker yang kita membagikan, mungkin
Mungkin kita tidak punya uang untuk kita mau bagikan, mungkin kita tidak punya paket sambal, tapi kita punya doa untuk kita naikkan kepada Tuhan. Sekalipun ada hamba Tuhan yang berkata, sudah berdoa tapi doamu tidak dijawab. Tapi hari ini Tuhan berkata, berdoa kepada Tuhan untuk kota ini. Tuhan tempatkan kita di nunukan ini. Tuhan mau supaya kita tetap bersinar, menjadi garam, menjadi terang di nunukan ini. Jadi jangan sampai kita yang duluan putus asa, merasa ditinggalkan oleh Tuhan, merasa tidak ada gunanya, merasa tidak ada apa-apanya. Tapi kita harus hadir, memberikan dampak bagi kota di mana Tuhan tempatkan kita. Itu yang saya bilang tadi, dalam kondisi seperti ini, apakah kita yang ada di sini, kita yang ada di rumah, sedang menjadi dampak bagi kota ini, mendoakan kesejahteraan kota ini. Sekalipun diramalkan ke depannya akan ada krisis-krisis yang besar, akan ada kemiskinan, akan ada kejatuhan ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi anak-anak Tuhan harus tetap optimis bahwa di tengah-tengah kondisi yang kita hadapi, Tuhan sedang merencanakan hal yang terbaik bagi gereja Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut. Tuhan tak akan pernah membiarkan kita. Ada yang berkata seperti ini. Dia bilang, ini berawalnya antikris. Di tengah-tengah situasi ini dimanfaatkan oleh antikris untuk memasang chip di dahi dan tangan mereka. Dan apabila kita tidak mau memasang itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka kita tidak akan bisa membeli belah sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kenapa kita harus pikirkan itu, Bapak Ibu? Karena firman Tuhan berkata, sebelum kejadian itu terjadi, anak-anak Tuhan itu sudah disingkirkan, Bapak Ibu. Jadi tidak usah kita terlalu berpikir sesuatu yang harusnya dipikirkan oleh Tuhan. Yang Tuhan mau kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Memang akan ada yang namanya antikris, memang akan ada yang namanya angka 66, akan ada yang namanya pemasangan chip di dalam tubuh manusia. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita, Bapak Ibu? Bapak Ibu yang ada di rumah. Makanya kalau kita berita, jangan sampai menggoyahkan itu. Bagaimana nanti kalau pasang chip, katanya kita tidak boleh beli beras, tidak boleh ini. Memang begitu, Bapak Ibu. Sekarang aja kita sudah alami. Kita mau kirim uang, kita tinggal tekan di handphone. Kita mau beli barang, kita tinggal tekan di handphone. Kalau di Jawa itu gitu, Bapak Ibu, tinggal tekan datang makanannya. Dan selanjutnya akan seperti itu. Tapi kita tidak boleh takut akan hal ini. Kalau kita tetap di dalam Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka kita tidak perlu takut kepada ancaman-ancaman. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Dengarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, dan usahakan supaya kita menjadi berkat bagi semua orang. Supaya di saat kejadian-kejadian itu terjadi, kita sudah bersama-sama dengan Bapa kita di surga, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang keempat, kita harus peka terhadap situasi. Peka terhadap situasi, bukan menerima situasi apa adanya. Datang corona lalu orang meramal-ramal seperti ini, lalu kita menjadi ketakutan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ayat yang ke-8 dan 9 berkata, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenunmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak akan memutus mereka. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita harus peka terhadap situasi. Jangan melihat situasi langsung hidup kita merasa, wah ini bahaya. Tapi hendaknya kita lebih kuat dari situasi yang kita hadapi. Ada berita
tadi baru-baru saya baca, katanya calon ibu kota negara Republik Indonesia yang akan pindah ke Kalimantan itu punya potensi untuk terdampak tsunami yang tingginya 15 meter. Sebab akan ada retakan di bawah runtuh, lalu tsunami 15 meter datang. Itu berita buruk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tapi anak Tuhan harus tetap optimis. Sebab tidak ada kejadian yang bisa terjadi tanpa kehendaknya Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita tidak boleh mati hari ini tanpa kehendaknya Tuhan. Kita tidak boleh miskin hari ini tanpa kehendaknya Tuhan. Dan kalau Tuhan pun izinkan, kita pasti akan sama seperti Ayub. Tuhan izinkan kejadian itu terjadi dalam hidup kita, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup kita, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi peka terhadap keadaan situasi yang kita hadapi hari ini. Jangan terima informasi yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, ramalan-ramalan dan lain sebagainya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan peringatan-peringatannya Tuhan. Ayat 10, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Segala sesuatu berjalan menurut waktunya Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi tidak ada satupun orang pintar yang bisa memastikan bahwa COVID-19 ini akan berakhir bulan sekian, tanggal sekian. Kalau Tuhan berkata besok, maka besok itu akan terjadi. Sebab Tuhan berkata di sini, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap rencananya Tuhan. Tuhan sedang memperhitungkan dengan seksama segala sesuatunya. Tuhan tidak pernah melakukan segala sesuatu dengan sembrono. Tapi Tuhan melakukan segala sesuatu dan juga memperhatikan Bapak Ibu dan saya. Itulah sebabnya di dalam ayat pembacaan kita tadi, Dia tidak sedang merencanakan masa depan yang buruk bagi kita, tapi Dia sedang merencanakan masa depan yang baik bagi Bapak Ibu dan saya. Sebab itu perhatikan Bapak Ibu, perhatikan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dalam hidup kita. Jangan dekat di tengah-tengah dunia dan waspada terhadap sekeliling kita. Kalau ada yang berkata besok, kembali kepada firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel. Bukan berarti nanti 70 tahun juga, tapi genap dalam perhitungannya Tuhan. Tuhan tahu batas-batas kekuatan kita. Tuhan tahu batas-batas kemampuan kita, Bapak Ibu. Memang ngeri kalau kita melihat di dunia hari ini, di salah satu daerah negara Amerika Latin itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mayat-mayat itu dibiarkan di jalan, sudah tidak ada yang menguburkan, sudah tidak ada peti mati, hanya dimasukkan dalam kotak. Ada yang sudah 5 hari di rumah dan dikuburkan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan ini tragis, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan peringatannya. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di tengah-tengah kondisi yang tidak enak saat ini, di tengah-tengah kondisi yang luar biasa mencekam hari ini, ternyata Tuhan sedang merencanakan masa depan penuh harapan bagi kita, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pertanyaannya, Bapak Ibu, percayakah kita akan firman Tuhan? Percayakah kita bahwa Tuhan sedang merencanakan masa depan yang baik bagi kita? Demikianlah firman Tuhan, yang rancangan dan sejahtera dan bukan kecelakaan. Bukan kecelakaan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Masa depan yang terbaik yang Tuhan sedang rencanakan. Sekalipun secara manusia kita mungkin mati karena corona, tapi Tuhan merencanakan masa depan yang terbaik. Masa depan itu tidak di dunia, Bapak.
Di dunia ini sudah ada apa namanya? Sudah ada waktu ini. 70 tahun, 80 tahun kalau kurang. Tapi masa depan Tuhan siapkan bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulan firman Tuhan hari ini. Berserulah kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan memulihkan keadaan kita Bapak Ibu. Di tengah-tengah kondisi hari ini, jangan bosan berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dia akan dengar Bapak Ibu. Mungkin tidak spontan, Tuhan saya mau supaya corona stop, tidak spontan. Tapi janji firman Tuhan, dia berkata, aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu. Jadi waktu-waktu ini ialah waktu di mana kita harus berseru kepada Tuhan. Waktu-waktu ini waktu di mana kita harus mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat 14, aku akan memberikan kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Tuhan akan memulihkan keadaan kita yang sekarang ini, mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah janji pemulihan Tuhan bagi kita. Jadi kapan corona ini stop? Kapan virus corona ini stop melanda dunia? Itu dalam urusannya Tuhan. Urusan kita hari ini, kita mau menjadi berkat bagi tempat, bagi kota di mana kita berada. Kita mau mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan janji Tuhan, Dia akan mendengarkan dan Dia akan memulihkan keadaan kita. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Diberkatilah Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita semua menantikan Tuhan di tengah-tengah kondisi yang kita anggap tidak baik, tetapi di mata Tuhan, Tuhan sedang merencanakan hal yang terbaik bagi kita. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau
hidup kami ya Tuhan. Dan kami tetap Tuhan mempercayai Engkau dalam hidup kami. Yang kami tidak Tuhan mudah terprovokasi dengan situasi. Kami bisa peka terhadap kondisi yang kami hadapi. Sebab yang ada dalam hidup kami, yang ada dalam pikiran kami adalah Tuhan. Kami tahu Tuhan, situasi tidak akan bisa merubah kehidupan kami. Tapi Engkaulah yang akan menentukan perubahan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami boleh dengarkan hari ini. Kau memberkati setiap telinga yang boleh mendengarkan suara-Mu hari ini. Baik yang ada dalam kabar-Mu ini ya Tuhan, maupun mereka yang ada di rumah-rumah sedang mengikuti acara ibadah ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan, sehingga kami tetap kokoh berdiri di dalam Engkau. Sebab kami tahu Tuhan sedang membawa kami kepada rancangan yang indah. Tuhan akan memulihkan keadaan kami, mengembalikan kami kepada posisi yang terbaik di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, kami bersembahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan buat seluruh umat-umat-Mu, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, baik yang ada di luar daerah karena pekerjaan, karena pendidikan, baik yang ada di luar negeri saat ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Tuhan, memperhatikan hidup kami Tuhan, supaya apa yang kami hadapi ini kami bisa hadapi dengan kemenangan yang daripada Engkau. Sebab kami tahu Engkau Tuhan kami yang luar biasa, yang sudah berjanji bahwa Engkau akan menempatkan para malaikat-Mu di sekeliling kami ya Tuhan, menjaga, memelihara, menopang kehidupan kami. Bapa di surga, kami sedang menghadapi bayang-bayang maut. Kami sedang menghadapi kondisi ekonomi yang Tuhan sedang menerusi. Tapi kami percaya kami ada di dalam tangan-Mu. Dalam kondisi-kondisi keadaan yang seperti ini, Tuhan akan tetap memberikan kami hikmat, sama seperti Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf, sehingga dalam masa-masa sulit Yusuf bisa memikirkan hal yang terbaik buat masa berikutnya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau menopang kehidupan kami di setiap waktu, di setiap jam, di setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami doakan buat pekerjaan sidang jemaat-Mu. Biarlah Tuhan melalui apa yang mereka itu akan menjadi sumber berkat-berkat untuk mereka gunakan dalam rumah tangga. Kami doakan rumah tangga Tuhan, tuan-tuanmu Tuhan berkati, Tuhan pelihara. Kami doakan aset, kami doakan anak-anak yang Tuhan sudah karuniakan kepada setiap kami, Tuhan yang menjaga, memelihara. Kami berdoa Tuhan, persembahkan ke dalam tangan Tuhan buat jemaat-Mu yang sedang goncang imannya. Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, memberikan damai sejahtera dalam hidup mereka. Kami berdoa, kami persembahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, umat-umat-Mu yang saat ini dalam kondisi tubuh yang lemah. Kami doakan nenek Aldi Tuhan dalam kondisi tubuh yang lemah saat ini, Tuhan Engkau jamah hidupnya. Kami doakan Tuhan Bapak Joni yang juga masih dalam kondisi tubuh yang lemah, Engkau pulihkan sepenuhnya. Dan kami doakan buat anaknya Lute yang baru menjalani operasi, Tuhan Engkau sembuhkan, pulihkan melalui para medis yang ada, sehingga Tuhan umat-umat-Mu terus merasakan kehadiran-Mu, terus merasakan pembelaan-Mu dalam hidup mereka. Kami doakan anak-anak kami Tuhan dalam pendidikan mereka,
baik yang ada di TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dalam kondisi yang kami hadapi hari ini Tuhan. Secara manusia kami tidak bisa memikirkan, tapi kami percaya Tuhan sumber berkat bagi kehidupan mereka. Tuhan persiapkan mereka menjadi generasi yang sukses, dapat memberkati gereja Tuhan, memberkati bangsa ini, dan teristimewa menjadi berkat bagi keluarga. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa, kami persembahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Buat Tuhan virus COVID-19 yang sedang merongrong dunia saat ini, kami terus serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, dan karena kami percaya kehendak-Mu adalah yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Sebab itu kami doakan Tuhan buat pemerintah kami yang sedang memikirkan bagaimana mengatasi wabah corona ini. Tuhan yang campur tangan memberikan hikmat supaya pemerintah kami mampu melakukan segala sesuatunya. Semua Tuhan, aturan-aturan yang sudah dibuat hari ini, Tuhan Engkau berkati, dan tamanya kami sebagai masyarakat mampukan kami untuk dapat melaksanakan semua proses yang Tuhan sudah disampaikan kepada kami. Dan kami berdoa Tuhan secara khusus buat para medis yang hari-hari ini berada di garda terdepan untuk melawan virus corona ini. Kami doakan mereka Tuhan, Engkau jaga, Engkau pelihara mereka. Mereka harus berpisah dengan keluarga mereka, tapi Engkau kuatkan mereka ya Tuhan. Dan banyak di antara mereka yang sudah terjangkit, kami terus mohon pertolongan Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doakan Tuhan buat yang sudah meninggal, keluarga yang mereka tinggalkan, suami, anak-anak mereka, orang tua, keluarga mereka. Mereka pasti terpukul Tuhan. Tapi biarlah Tuhan kami doakan keluarga mereka supaya mereka bangkit. Karena salah satu dari keluarga mereka telah melakukan hal yang terbaik, yaitu berjuang untuk kepentingan orang-orang baik. Terima kasih Bapak di surga. Kami doakan, kami persembahkan ke dalam tangan-Mu ya. Buat Tuhan khususnya acara-acara kegiatan-kegiatan dalam gereja-Mu yang juga terdampak hari ini Tuhan. Serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, buat kondisi ini tidak melemahkan iman percaya umat Tuhan. Sekalipun mereka tidak datang ke gereja, biarlah Tuhan mereka berdoa di rumah. Mereka mendengarkan firman Tuhan, mengajak anak-anak mereka untuk takut kepada-Nya. Sehingga Tuhan dalam kondisi yang kami hadapi, kami tetap hidup dalam keadaan normal, karena kami tahu Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami doakan, kami persembahkan dalam tangan-Mu buat semua umat-umat-Mu dimanapun berada saat ini. Tuhan kuatkan mereka semua. Hari ini Tuhan terus memberkati semua para pelayan-pelayan, membangkitkan semangat mereka supaya mereka terus berjuang di dalam ladang pekerjaan sampai mendatang pada kami yang terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa sebentar kami akan mengulurkan tangan buat pelayanan pekerjaan. Tuhan berkati kecil besar, kembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Kami sudah berdoa ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan menurunkan persembahan dan persembahan dijalankan kenaikan pujian. Terima kasih Bapak Yesus.
ini ibadahnya kita tidak umumkan karena apa namanya, kita hanya sampaikan di Facebook. Siapa yang mau datang silakan datang, dan yang di rumah sudah mengikuti di rumah. Jadi memang tidak diumumkan. Tadi apa sudah disampaikan. Jadi harapan saya, walaupun kita tidak hadir di gereja, tapi di rumah juga bisa mengikuti. Kemarin perjamuan itu diadakan di rumah, tapi ternyata anak yang bawa perjamuan tidak sampai ke bawah. Jadi di bawah ikut ya perjamuan kemarin. Jadi nanti perjamuan tanggal 1 itu kita antar ke rumah-rumah. Tapi yang mau ke gereja silakan ke gereja, tapi rotinya untuknya diantar, jadi sama-sama. Jadi kalau memang tidak ada data, belilah berapa apa namanya, yang penting bisa langsung bisa ikuti acara bersama-sama. Ya, saya kira itu pengumumannya supaya kita perhatikan bersama-sama. Kita akan tamatkan ibadah kita. Mari kita berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Hatimu kepada